afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan seperti biasa guys, untuk weekend kali ini aku pun mau bilang mudah-mudahan kalian sedang bersama orang yang tepat ya guys. Karena weekend adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat. Oke. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, this is urgent message for the next 7 days guys. Pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depan ya. Seperti biasa guys, readingan ini akan bersifat general dan aku hanya akan ambil 2 kartu untuk kalian dari satu deck, yaitu top of the deck atau di mana posisi kalian berada saat ini. Kemudian bottom of the deck atau possible future outcome, kira-kira apa yang akan terjadi kemudian dalam 7 hari ke depan. Oke. Seperti biasa, aku juga akan ambil satu kartu dari deck Oracle tentunya guys. Tapi kali ini aku mau pakai 2 deck Oracle deh guys. Nggak tahu kenapa. Aku mau pakai 2 sekaligus. Yang ini adalah Queen of the Moon ya. Dan kemudian yang ini Love and Light. Oke. Mari kita gabungkan kedua deck ini dengan menshuffle-nya sebanyak 3 kali. Yang satu 44 kartu, yang satu lagi juga 44 kartu, oke? 4 kali 4 16, 6 tambah 1 7. Master number nomor 7 guys, money. Mudah-mudahan di 1 minggu ke depan kondisi keuangan kalian membaik guys. Masalah-masalah keuangan semakin pelan-pelan bisa diselesaikannya, terutama yang kronis-kronis, dan ada rezeki nomplok atau keberuntungan yang datang dengan tidak kalian duga-duga untuk 1 minggu ke depan. Amin ya. Amin. Oke, kita shuffle sebanyak 3 kali. Deck Oracle-nya 1 2 sekali lagi 3. Oke. Aku akan biarkan dia mengalir secara alami sesuai dengan urutan yang akan aku bacakan sebentar lagi urgent message-nya ya guys. Oke, kita akan lanjutkan untuk video extended. Seperti biasa aku akan ambil salah satu dari sebagai perwakilan dari masing-masing elemen. Oke. Ini adalah elemen tanah atau earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn ada di sini. Kita pilih dengan jujur, adil dan langsung guys. Lu berlangsung bebas rahasia. Oke, ini dia. The Hermit, ada Virgo card ya. Halo Virgo, kamu dapat video extended. Kita teruskan untuk fire sign. Ada Aries, Leo dan Sagittarius di sini. Ini. Oke, ada Aries guys, the Emperor. Kita teruskan untuk air sign, Libra, Gemini dan Aquarius. Libra, Gemini dan Aquarius. Ini dia. Oke, Aquarius guys ya. Dan satu lagi dari water sign, Cancer, Scorpio dan Pisces di sini. Oke, ada Cancer ya, The Chariot ya. Jadi ada Virgo, kemudian Aries, kemudian ada Aquarius, dan ada Cancerian. Itulah yang akan mendapatkan video extended nanti ya guys. Silahkan perhatikan baik-baik. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi di urgent message ini, lalu tertarik untuk melihat informasi lebih detail, pembahasan lebih detail tentang 1 minggu ke depan, dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kalian guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Oke, are you ready guys? Tentu saja ready. Aku minum dulu. Cara nyodotnya. Kita mulai dari zodiak yang pertama. Seperti biasa dari earth sign dulu ya. Ini ada Taurus. This is the teacher namanya di sini guys. Sebenarnya ini the Hierophant ya. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus. Taurus, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Taurus selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, yang di atas ada The Nine of Pentacles dan yang di bawah ada The Six of Cups. Ada kebahagiaan yang akan segera berakhir.
I don't know, entah kenapa aku harus bilang gitu. Ada kebahagiaan yang akan segera berakhir guys. Kebahagiaan yang berkaitan dengan kesendirian. Biasanya kalau the Nine of Pentacles muncul bersama dengan the Six of Cups in the near future begitu ya, artinya kamu yang dari single kemudian ada orang lama yang datang kembali begitu ya, atau situasi lama terulang kembali. Tapi I don't know guys, aku ngerasa the Six of Cups ini akan membebanimu begitu ya. Aku nggak bilang jelek guys, aku nggak bilang jelek ya, tapi ini akan membebanimu. Kamu akan merasa lebih atau menghadapi lebih banyak masalah ketika ini terjadi ya. Karena ini adalah minor arcana, dan minor arcana artinya di top of the decknya minor, di bottom of the decknya pun minor. Ini semua di bawah kendalimu sebenarnya ya guys. Jadi kembalinya seseorang atau kembalinya sebuah situasi, masuknya lagi kamu ke situasi yang lama atau kembalinya kamu ke seseorang yang lama, itu bisa kamu kendalikan sesuai dengan keinginanmu. Artinya bisa terima atau bisa tidak terima, atau bisa ditahan ya supaya tidak terjadi kembali. Yang aku rasakan, karena yang dirasakan tarot reader itu sangat penting guys. Ketika kamu kembali ke situasi yang lama, atau menerima seseorang yang lama kembali masuk ke dalam hidupmu, atau mendekatkan dirimu ke orang yang lama, maka pikiranmu akan menjadi lebih pusing dan akan lebih banyak beban yang kamu hadapi ke depannya. Oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Taurus. Give peace a chance. Oke. Just like what I said before. Yang mau masuk itu guys, orang lama itu atau situasi lama itu yang mau terjadi kembali atau mendekat lagi di dalam hidupmu, itu hanya akan membawa kekacauan. Berikan dirimu ketenangan ya. Jadi ini mungkin mantan yang mau balikan lagi gitu ya. Dia mulai chat kamu lagi Taurus, dia bilang apa kabar begitu. Sebaiknya kamu respon seadanya saja ya, karena memang kalau kamu respon berlebihan dan kalian jadi lebih kuat koneksinya, terkoneksi kembali istilahnya begitu, ada kedamaian yang akan hilang dari dirimu ya. Jadi lebih utamakan kedamaianmu daripada apapun itu. Daripada apapun itu, oke? Bisa juga ini dengan berkaitan dengan bisnis guys. Artinya ada orang yang sudah pernah pergi dari bisnismu itu kembali gitu ya. Ayo kita kerja sama lagi misalnya begitu, atau dia mengajak kalian berbisnis kembali, tapi kamu udah pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan bersama dengan dia. Silakan pertimbangkan baik-baik, jangan sampai hal yang sama terulang kembali, oke? Yang jelas intinya guys, saat ini kalian jauh lebih happy Taurus tanpa dia atau tanpa kembali ke situasi yang lama. Karena ini Nine of Pentacles guys, oke? This is your energy guys, Earth sign energy Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau kalian biarkan gangguan itu datang, yang mungkin polesannya indah begitu, tapi itu akan merusak ketenangan dalam diri kalian yang akan terbawa sampai 6 bulan ke depan, oke? Oke. Kita buat di sini saja deh, nggak usah dibuat ke bawah ya, karena nggak bakal dipakai lagi. Ini berat decknya guys, karena udah 88 kartu. Itu dia untuk Taurus. Kita lihat untuk zodiak yang berikutnya di Earth sign ada Virgo. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, yang di atas ada the Ace of Swords. Kemudian yang di bawah ada the Hierophant. Kamu harus lebih mengalah Virgo ya di 1 minggu ke depan guys, karena itu akan membawa kamu ke situasi yang kamu inginkan. Dengan mengalah maka kamu akan mendapatkan ketenangan yang kamu inginkan mungkin, oke? Dengan mengalah kamu bisa mempertahankan yang ingin kamu pertahankan. Dengan mengalah kamu bisa tetap memiliki yang kamu punya saat ini, oke? Begitu kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri atau berdamai dengan seseorang atau beberapa orang Virgo, maka dalam 1 minggu ke depan ada ketenangan untukmu. Ketenangan itu lebih ke arah situasi terkendali ya guys. I don't see happiness here Virgo. Aku gak melihat bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang wow karena berdamai atau mengalah ini. Tapi yang aku lihat itu akan baik untukmu, baik untuk orang lain, baik untuk siapa saja.
Oke, jadi kamu kayak mengorbankan prinsip mungkin guys, mengorbankan keinginan pribadi kamu, tapi itu tujuannya untuk banyak orang. Dan aku rasa itu adalah hal yang baik. Itu hal yang baik untuk kalian lakukan Virgo ya. Daripada kalian memperjuangkan sesuatu guys, tapi kemudian terjadi kekacauan, lebih bagus kalian mengalah dan semua situasinya bisa terkendali. Seperti itu deh ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Virgo Hunger. Oke, ada kemarahan yang harus ditekan aku rasa di sini Virgo dengan munculnya kartu Hunger ini ya guys. Kalian itu kayak mau makan orang. Kalian mungkin kayak kesel dengan situasi yang harus terjadi gitu, tapi itulah yang harus terjadi dulu ya. Karena mengalahmu ini seperti harus menekan egomu ya guys. Ini simbol dari hunger ini adalah apa namanya, serigala ya. Serigala ini simbol kelaparan, marah-marah begitu guys. Tidak akan berhenti sebelum mencapai targetnya begitu. Tapi ya itulah challenge untuk kalian guys. Selama 1 minggu ke depan kalian harus mengabaikan target kalian, harus lebih meredam ego kalian, dan itu untuk kebaikan bersama aku lihat di sini ya. Dan yang pasti untuk kebaikanmu juga, oke? Karena kamu mendapatkan video extended, maka aku akan buat kartu ini di sini. Kita akan bahas ini lebih detail lagi nanti Virgo. Oke guys. Kita lanjutkan untuk kartu sign yang ketiga, ada Capricorn. This is the devil guys. Kartunya para Kepi. Halo Kepi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Capricorn untuk 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, 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 amin. Capricorn, yang di atas ada the Six of Cups, dan kemudian yang di bawah ada Four of Wands. Wow, this is nice. Berbeda dengan Taurus tadi. Yang aku lihat untuk Capricorn di sini kebalikan dari Taurus ya. Jadi ada yang mau kembali di dalam hidupmu, Capi. Bisa jadi mantan mau balikan, mantan pacar atau mantan suami, mantan istri gitu. Atau orang lama ya dari masa lalu mau datang kembali ke kamu, dan itu akan membawa situasi yang stabil untuk kalian berdua. Kedatangan dia itu akan membawa frekuensi yang stabil dengan frekuensimu saat ini. Karena kemudian ada the Four of Wands. Yeah. The Six of Cups ditambah the Four of Wands. Jadi yang datang ini, yang kembali ini, atau situasi lama yang terulang kembali, kemungkinan besar akan berbeda dengan yang terjadi di masa lalu, yang membuat kalian terpisah, yang membuat situasi berubah begitu ya. Ketika terjadi kembali atau bersatu kembali, jauh lebih stabil aku lihat. Karena Four of Wands itu simbol dari kestabilan ya guys. 4 tongkat didirikan dan kemudian di atasnya ada rumah. Jadi bisa jadi ini ada orang yang berantem. Oke, Kepi, kalian mungkin berantem sama pacar kalian terus jadi baikan dan kemudian lebih solid lagi atau lebih harmonis lagi ya. Atau jika pasangan suami istri kalian berantem guys dan kemudian berbaikan, lalu rumah tangga kalian bisa dipulihkan dalam 1 minggu ini aku lihat ya. Oke, ada yang mencoba untuk kembali. Kalau kamu menolaknya, kemungkinan besar kamu akan kehilangan kesempatan untuk Four of Wands ini ya. Pertimbangkanlah untuk memberi kesempatan ya kepada siapapun yang mau kembali ke dalam hidupmu. Oke. Atau kalau kamu mau kembali, jangan ragu untuk kembali ke siapapun itu. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Kepi boom boom abundance guys. Ini yang berkaitan dengan the Four of Wands aku lihat ya. Jadi 2 tongkat itu kamu bawa, dan 2 tongkat itu untuk yang kamu datangi, sudah ada di tempat yang kamu datangi begitu. Karena kan ini ada yang kembali gitu ya guys. Jadi ketika 2 tongkat digabung bersama 2 tongkat itu jadi simbol kekuatan dan kekuasaan. Abundance itu kelimpahan guys. Jadi nggak ada lagi yang merasa kesepian, nggak ada yang merasa sendiri, nggak ada yang merasa berusaha sekuat tenaga sendiri gitu, tapi jadi saling membantu gitu ya. Take how it resonates, bisa jadi dalam hal bisnis. Ada kekompakan, kesolidan, dan itu akan membuat tujuan bersama bisa tercapai dengan lebih mudah. Itu yang aku lihat di sini. Oke, congratulations Capricorn. The Six of Cups dan the Four of Wands itu kombinasi kartu yang indah ya guys. Oke, kita akan segera masuk ke fire sign guys. Capricorn adalah zodiak terakhir untuk earth sign ya. Fire sign yang pertama, halo, ada Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries guys. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit
to come to this reading. Please bless this reading for Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Aries selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas Aries ada The King of Cups. Kemudian di bawah ada The King of Wands. Ada perasaan yang akan kalian pendam guys. Kalian tidak akan ekspresikan lagi, kalian tidak akan ungkapkan lagi. Dan kemudian dalam 1 minggu ke depan, perubahan sikap kalian itu akan terasa sangat jelas ya, terlihat sangat jelas. Bagi siapa saja ya yang related to you, maksudnya berhubungan dengan kalian. Oke. Let's say misalnya ini tentang persahabatan ya. Awalnya kamu itu begitu care sama sahabatmu, tapi kemudian menurutmu dia itu gimana sih, ini orang kok memperlakukan gue kayak gini gitu. Gue tuh udah kasih yang terbaik ke dia, dia itu malah misalnya mengkhianati guys, backstabbing atau apapun itu, dan kemudian kamu ya udah deh, aku nggak benci sama sahabat aku ini, tapi udah aku nggak mau terlalu dekat lagi sama dia begitu ya. Dan kemudian dalam 1 minggu gitu sahabatmu itu melihat kamu semakin lama semakin menjauh kayak gitu. Kamu itu semakin diam, semakin pasif, itu yang terlihat di sini. Begitu juga ketika kalau ini dalam hal romance Aries ya. Di awalnya kamu itu mungkin masih menunjukkan perhatian begitu, tapi karena ada kekecewaan aku lihat guys, atau situasi yang tidak memungkinkan Aries, kamu kemudian memutuskan untuk diam, tidak mengekspresikan perasaanmu, dan kemudian lebih open up ke kesempatan-kesempatan lain yang datang ya. Karena aku lihat kemudian banyak orang yang mengagumi kamu Aries ya. Yang awalnya kamu one heart gitu, dan kemudian orang-orang melihat kamu lebih menarik ya. Menurut mereka kamu itu jauh lebih menarik dari yang tertutup, kemudian lebih terbuka, dan kamu bisa memancarkan your inner sign kayak gitu guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Aries. Retreat from the outside world. Oke. Ini lebih kepada ketenangan hati. Aku lihat Aries. Ini kartu nasihat ya guys. Ya. Ketika dibilang retreat from outside the world, sementara King of Wands ini bukan tipe orang yang retreat guys. Ini bukan tipe orang yang menenangkan diri. Ini justru malah lebih hoga. Ya, King of Wands itu tidak duduk diam di rumah guys. Dia itu nge-club gitu ya, atau dia itu live kalau ini di sosial media begitu. Itulah tipe-tipe King of Wands. Dia itu selalu berusaha untuk menunjukkan potensinya, that's the King of Wands, dan lebih ke arah show off, pamer ya. Dan nasihat untuk kamu adalah no, don't do that, karena tarik dirimu dari kehidupan luar ya. Dari King of Cups menuju King of Wands itu artinya dari diam-diam kamu menjadi hogah. Kartu nasihat untuk kamu, jangan hogah, mundur. Berarti kemungkinan guys, keputusan kalian untuk hogah 1 minggu ke depan ini bukan keputusan yang baik ya. Silakan dipertimbangkan lagi. Tapi karena ini adalah dua-dua minor arcana, artinya ini kebebasan untuk kalian yang memutuskan ya, mau menarik diri dari outside the world atau mau justru malah kelihatan di luar ya, lebih lebih menyolok terlihat di luar, itu terserah kepada kalian. Tapi nasihatnya jangan terlalu menyolok untuk 1 minggu ke depan. Oke, kita akan membahas ini di video extended guys, karena kamu dapat video extended Aries, menarik juga ini. Oke guys, kita akan lanjutkan untuk fire sign yang kedua sekarang ya. Ya, ada Leo. This is the strange kartunya para Leo. Halo Leo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Hey, please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, ada the Queen of Cups, dan kemudian di bawahnya ada the Queen of Swords. Wow. Fire sign kayak gini ya, kayak keluar dari diri kalian sebenarnya guys gitu, atau berubah total. Perubahan total dan cepat, itu yang kalian lakukan. Dan semua yang cepat-cepat itu guys, terutama dalam hal transformasi, itu biasanya tidak akan maksimal efeknya ya.
Untuk transformasi di deck tarot itu kalau kita buatnya cepat gitu dan itu minor arcana artinya dari kita bukan dari universe, itu hasilnya tidak maksimal. Itu yang aku lihat di sini. Dari kamu menyayangi seseorang, care kepada seseorang, melakukan tugasmu guys sebagaimana mestinya, kemudian kamu akan jauh lebih cuek ya. Jadi kalau dalam pekerjaan misalnya kamu seorang supervisor atau manajer atau karyawan biasa gitulah ya, dan kemudian job desk kamu A B C D E F G, kamu harus mengerjakan ini itu gitu. Ini tanggung jawabmu begitu. Awalnya kamu mengerjakannya penuh passion guys gitu, tapi entah kenapa selama 1 minggu ke depan kamu akan mengalami perubahan sikap. Kamu tidak akan menunjukkan passion yang sama atau kamu tidak akan merasakan adanya semangat yang sama seperti yang sebelumnya. Itu yang terlihat di sini sangat jelas Leo. Kamu akan jauh lebih dingin guys, tidak pedulian, don't care, fuck off gitu ya. Emotionally unavailable karena ini Queen of Swords. From queen to queen, but you still queen, oke? Okay? Kamu masih tetap feminim tertinggi di deck tarot. Hanya saja sikapmu yang berubah. Dari yang penuh semangat menjadi tidak bersemangat. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Leo. Action guys, action, action. Ya, waktunya untuk bertindak Leo. Oke, yang membuat kalian tidak bersemangat dalam 7 hari ke depan itu karena kalian menahan-nahan tindakan kalian. Kalian berencana guys ingin melakukan A misalnya begitu. Kalian tahan, kalian tunda. Dan kemudian itu membuat semuanya terasa membosankan. Atau jika ada target yang mau kalian capai jadi nggak bisa tercapai, saatnya taking action ya, supaya Queen of Swords ini tidak terlihat. Karena memang ini aku rasa bukan kombinasi kartu yang baik dalam waktu 1 minggu dari Queen of Cups ke Queen of Swords ya. Silakan lakukan yang perlu dilakukan Leo, dan kemudian lihat perubahannya guys. Kalian akan jauh lebih passionate atau lebih bersemangat setelah bertindak ya sesuai dengan apa yang kalian rencanakan. Oke? Oke, Leo tidak mendapat video extended. Pada ini menarik sekali guys, menarik sekali. Itu saja untuk Leo. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang terakhir, yang ketiga ada The Balance atau The Temperance. Ini kartunya Sagittarius ya. Halo Segi, Segi Bum Bum. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Segi selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kartu yang di atas ada The Strange, dan yang di bawah ada The Four of Wands. Oke. Kesabaran kalian akan mulai menunjukkan buah gitu guys, akan berhasil begitu. Ketika kartu The Strange datang artinya universe lagi bekerja dengan maksimal untuk membuat kalian mampu menjalani hal-hal berat yang saat ini sedang terjadi di dalam hidup ya. Karena The Strange itu kartu major arcana guys, itu dari universe, kayak disuntikin begitu kekuatan untuk kalian. Kalian mungkin berpikir selama ini, dari mana sih power gua ya, kok gua bisa ya menghadapi ini semua dari sekian tahun misalnya, hal yang menyakitkan atau yang menyedihkan ini. And look at now, where are you now Segi, oke? Lihat posisimu saat ini guys, kamu masih bertahan, kamu masih hidup. Kayak kata Sia, I'm still here. Lagu Sia itu guys, I'm still here. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena memang universe membantu kamu untuk melewati sebuah proses di dalam hidupmu Segi, oke? Dan dalam 1 minggu ke depan guys, situasi akan jauh lebih membaik, situasi akan jauh lebih stabil Segi, oke? Kalau ini dalam hal keuangan guys, masalah keuangan yang gak berkesudahan dari 6 bulan terakhir, maka di 1 minggu ke depan kamu akan mendengar kabar baik tentang situasi keuanganmu yang lebih membaik begitu guys, atau lebih stabil begitu ya. Ketika Four of Wands datang, tonggaknya itu ada 4, tiangnya ada 4, jadi kalau ada goyangan pun, ada goncangan dari angin atau apa segala macam, itu rumah yang namanya kakinya 4 itu akan lebih stabil, oke? Begitu juga dengan situasi yang akan kamu hadapi, bisa jadi rumah tangga guys, masalah keuangan atau masalah hubungan dalam rumah tangga, suami dan istri atau pacaran, apapun itu, bisnis. Dari yang menyedihkan, aku rasa kamu akan merasakan ada hal yang jauh lebih baik ya setelah 1 minggu ini terlewati. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Segi Bum Bum. God will lead the way, oke? God gitu tuh. Tuhan akan tunjukkan cara, Tuhan akan tunjukkan jalan Segi untuk masalah kalian ini guys. Karena The Strange ini campur tangan Tuhan, percaya atau nggak percaya guys. Oke, biar dia lewat dulu ya, bos besar lewat.
Jadi ketika kartu The Strength diberikan ke kalian, artinya Tuhan itu peduli pada kalian ya, nggak mau membiarkan kalian jatuh, tapi kayak dipapah gitu guys. Silakan ikuti katanya, karena Tuhan itu sudah menunjukkan jalan padamu ya. Ikuti saja, jalani saja. Segi, this is major arcana guys. Ya, ini di luar kehendak kalian. Jalani saja, karena kamu sedang bergerak menuju Four of Wands dalam bimbingan Tuhan. Oke, kamu sedang bergerak menuju kestabilan di dalam bimbingan Tuhan. Oke. Itu dia pesan penting untuk kamu segi-segi bum bum selama 1 minggu ke depan. Keep going ya guys. Jangan berhenti, maju terus. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang pertama. Lucunya kah hantu ini? This is Justice guys, kartunya para Libra. Halo Libra. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Libra selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. Yang di atas ada? Oke, ada Page of Sword. Dan yang di bawah ada? Oke, Ace of Pentacles. Kalian kepo sama sesuatu saat ini Libra ya. Kalian cari informasi tentang hal tersebut supaya bisa memuaskan kekepoan. Kalian kepo banget lihat nih, kayak apa kayak gitu nih ya. Apa dia sampai telinganya itu kayak diapain gitu, diginiin guys. Supaya mendengarkan pesan dengan sejelas-jelasnya gitu kan, kayak cari informasi ya. Kalau dalam hal pekerjaan misalnya ada isu berkembang guys di kantor atau di perusahaan kalian, tempat kalian bekerja begitu ya. Begini kalian cari informasi, oke? Dan kemudian ada yang kalian amankan. Kalian akan mencoba untuk mensecurekan sesuatu berkaitan dengan hal duniawi. Karena Ace of Pentacles ya guys, Ace of Pentacles. This is gift, present sebenarnya, hadiah, oke? Tapi dalam bentuk melek dengan situasi. Itu yang aku rasakan saat ini di readingan ini untuk kamu Libra. Jadi kayak misalnya gini guys, jadi kantor kita begini nih, gitu. Terus kemudian kamu mulai ancang-ancang, misalnya kayak mencari sumber penghasilan yang lain. Kedengaran mungkin guys kabar-kabar PHK, oke? Ya 2023 katanya zaman kegelapan guys, I don't know gelap apa itu di 2023. Tapi ya orang pada percaya begitu ya. Memang kelihatan juga tanda-tandanya perusahaan-perusahaan besar pada mem-PHK karyawan guys ya. Dan itu hal yang biasa, oke? Itu hal yang biasa. Jadi kayak kamu itu mensecurekan sesuatu, oke? Mungkin kamu jadi jauh lebih hemat guys, oke? Cicilan-cicilan yang memang gak perlu kamu batalkan, mungkin yang niatnya mau mencicil jadi kamu batalin gitu. Kamu akan berubah, pemikiranmu akan berubah menghadapi dunia ini dari sisi Pentacles, oke? Kalau ini dalam hal romance, take how it resonates, misalnya kamu dengar isu-isu bahwa pasangan kamu itu misalnya selingkuh gitu, oke, suka selingkuh, dan kemudian Libra kamu mulai mengamankan tabungan, ya, kamu mulai mengamankan aset gitu. Jangan sampai nanti misalnya suami kamu selingkuh, uang tabungan kalian habis dipakai buat selingkuh, kamu mulai tarik-tarik atau simpan-simpan yang perlu disimpan. Itu yang aku lihat di sini, oke? Dan itu adalah tindakan yang bijaksana, aku lihat guys, karena dari yang ragu-ragu kemudian kamu semakin yakin harus melakukan apa. Oke, bos lewat guys, bentar. Yang punya negara, ya lewat. Kamu dari yang ragu-ragu untuk bertindak jadi semakin yakin harus bertindak apa selama 1 minggu ke depan, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Libra. Acknowledge God's truth. Ada kebenaran yang akan kamu ketahui guys. This is about find the truth, menemukan kebenaran. Karena kamu mau mencari. Siapa yang mencari kebenaran, dia menemukan kebenaran. Kurang lebih seperti itulah yang terlihat di kartu Oracle ini. Kamu mau mencari dan kamu menemukannya. Lalu kamu akan mensecurekan dirimu. Ya. Jadi kalau ada keinginan untuk kepo guys, selama 1 minggu ini silakan pertajam semua insting, semua indera yang kamu punya untuk mendukung kepomu itu. Karena kamu akan mendapatkan kebenaran dari kepo tersebut. Oke. Dan itu akan menguntungkan dirimu. Oke. Libra, jangan ragu untuk kepo seminggu ke depan ya. Itu dia untuk Libra guys. Kita akan segera lanjutkan. Air sign yang kedua ada Gemini. This is the lovers. Kartunya para Gemini. Halo Gemini. Yang super duper cute.
Duality, selalu kelihatan dua. Halo Gemini, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Gemini selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the King of Pentacles dan yang di bawah ada the Lovers. This is you Gemini. King of Pentacles ini King of Management guys. Kalau kalian tanya apa peranan utama dari King of Pentacles, itu pola pikir yang realistis ya. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Bisa jadi kalian dealing sama Taurus, Virgo atau Capricorn, oke? Nggak harus guys, oke. Tapi yang pasti ini tentang pola pikir yang realistis, logis ya. Kalian itu kayak yakin sekali terhadap sesuatu saat ini Gemini, dan dalam 7 hari ke depan guys kalian akan membimbangkannya ya. Kalian akan kebingungan, dari yang yakin menjadi bingung, dari yang percaya menjadi ragu dalam 7 hari. Kalian lihat ini kalau kepala kalian masih ada di sini guys ya kan, di badan ya kelihatannya. Oke. Kepala kalian masih ada di badan, dan dalam 7 hari kepala kalian sudah lepas dari badan. Lihat jadi 2. Ya, ini simbol dari lepasnya pola pikir awal dan terbelah 2 gitu guys, kayak paramecium dan amuba membelah diri. Jadi berupa kebimbangan, oke. Dari yang yakin ini satu gitu, tiba-tiba ya, jadi bercabang, oke. Itu yang aku lihat di sini dalam 1 minggu ke depan. I don't know why, guys. Tapi ini hal yang biasa bagi kalian, Gemini. Dari yang yakin menjadi tidak yakin itu hal yang sangat biasa bagi kalian. Terus apa yang harus aku lakukan, Ray? Sebelum aku ambil kartu ini, berdasarkan pengalaman aku tentang Gemini ya, berkali-kali aku berhubungan dengan Gemini, keraguan kalian itu adalah bentuk kamuflase dari siapa diri kalian yang sebenarnya. Oke. Artinya, kalau kalian mau menemukan siapa diri kalian yang sebenarnya, kalian hanya tinggal melihat, guys. Ini kan saling lihat. Di mana-mana simbol Gemini itu akan selalu saling lihat, guys. Artinya, ini dirimu yang penuh keraguan-raguan, ini dirimu yang penuh dengan kepercayaan, keyakinan. Ketika ini keluar, guys, menjadi cabang, kamu harus kembali ke sini. Kamu jangan tanya ke orang. Kamu tanya ke dirimu sendiri. Itu biasanya ya, tips praktis atau yang jitu untuk para Gemini yang lagi bimbang, yang ketika dualitinya keluar. Jangan tanya sama orang, kalian diam, kalian mendiamkan diri aja, tenangkan diri, jauhkan diri dari orang supaya pikiran kalian gak makin bercabang dengan komentar-komentar dari eksternal. Begitu kalian diam guys, kalian akan menemukan kembali keyakinan kalian tersebut ya. Sebelum aku buka kartu ini aku sampaikan begitu. Mari kita buka kartunya. Nasihat untuk kamu Gemini yang akan bingung dalam 7 hari ke depan. Darkness, ini lebih ke arah kesepian, kegelapan aku lihat guys ya. Kegelapan itu mungkin yang membuat kalian bimbang, atau kalian perlu kembali ke situasi tenang untuk menghilangkan keraguan-raguan kalian. Oke. I don't know guys, aku ngerasa sangat tidak disarankan untuk meminta bantuan dari siapapun saat ini Gemini, terutama meminta saran ya. Lebih bagus kamu itu tanya ke dirimu sendiri apa yang harus kamu lakukan berikutnya untuk keluar dari kebimbangan ini, oke? Karena dua-duanya minor arcana guys, oke. Nah, universe kayak akan angkat tangan dari kamu, tapi sebenarnya universe, Tuhan tidak pernah melepaskanmu Gemini, dia selalu menjagamu. Tapi kamu dikasih kesempatan untuk membuat keputusan ya. Keputusan apapun itu terserah Gemini, tapi yang jelas kamu tanyakan ke dirimu sendiri. Kembali ke sini, ke realistis dan logis ini, dengan cara melihat ya, melihat ke dirimu sendiri. Jawabannya ada di dirimu sendiri Gemini. Oke. Itu dia untuk Gemini yang akan ragu dalam 7 hari ke depan. Aduh Gemini, nggak usah khawatir kalau kalian ragu, itu hal yang biasa ya. Perhatikan baik-baik, keraguan kalian itu akan hilang dalam waktu dekat, dalam waktu cepat. Kalian nggak akan ragu, nggak bisa ragu-ragu dalam waktu lama ya. Kalian nggak bisa stabil dalam waktu lama dan nggak bisa ragu dalam waktu lama. Sebenarnya kalian berputar-putar di circle yang sama antara kamu dengan dirimu sendiri urusannya ya. Itu karena itu makanya disebut Gemini itu kartu duality, oke?
Oke, kita lanjutkan untuk air sign yang terakhir. This is the star guys. Kartunya Aquarian. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, ada the Five of Swords di atas dan kemudian ada the High Priestess di bawah. Saat ini kalian lagi keras kepala dalam mempertahankan sesuatu, Aquarius ya. Kalian itu kayak gini guys, pokoknya harus menurut pendapatku yang terjadi, oke. Pokoknya apa yang gua bilang harus itu yang terjadi, oke. Kalau ini berkaitan dengan bisnis, mungkin kamu lagi kekeh-kekehnya saat ini dalam membuat keputusan di bisnis yang kamu jalani bersama teman-temanmu atau partner bisnismu misalnya. Pokoknya solusi harus dari cara gua, kayak gitu ya. Kalau ini dalam hal romance atau relationship, kamu lagi keras kepala. Kalau kalian lagi berantem misalnya, kamu berjanji tidak akan memulai pembicaraan duluan, harus dia yang duluan mengajak kamu bicara, bisa jadi begitu, oke? Tapi yang jelas ini adalah simbol kekeras kepalaan. Aku lihat the Five of Swords bisa jadi agresif juga guys, karena angka 5 ya. Kamu mungkin menyerang dan tidak mau kalah, oke? Bukan hanya berdiam diri tidak mau kalah, tapi menyerang karena tidak ingin kalah. Itu yang terlihat di sini. Dan kemudian dalam 1 minggu ke depan, dari yang agresif kamu akan jauh menjadi lebih pasif, aku lihat guys ya. Tapi tetap kamu pada prinsip yang sama. I don't know guys, I'm behind you. Aku ada di belakangmu Aquarius, oke? Aku mendukungmu dalam sikapmu ini, oke? Karena this is major arcana guys, oke? Mungkin kamu sadari atau tidak sadari, kamu saat ini dibuat tidak bisa frontal lagi, tidak bisa agresif lagi, tapi prinsipmu tetap sama. Dalam 7 hari, yang berubah hanyalah sikapmu, prinsipmu tetap sama. Dan aku mendukungmu untuk itu. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Aquarius. Sovereignty ini lebih ke arah kekuasaan. Apapun yang membuatmu saat ini berada dalam Five of Swords atau keras kepala tadi, prinsip apapun itu yang kamu pegang, kamu berkuasa dalam melakukannya. Kamu punya hak untuk bersikap seperti ini. Oke, maka itu tadi aku bilang aku mendukungmu. Apapun yang kamu putuskan saat ini yang berkaitan dengan kekeras kepalaanmu ini, kamu layak melakukannya. Kamu berhak melakukannya. Oke, dan semakin hari dalam 7 hari ke depan, ketika High Priestess ini semakin terasa di dalam energimu Aquarius, orang-orang gak akan sembarangan ke kamu. Ya, take how it resonates guys. Orang-orang akan jauh lebih menghargaimu, menghormatimu dengan prinsip yang kamu pertahankan ini. Oke. Aku melihat ada orang yang seperti menjadi ratu gitu guys. Ada yang karena situasi ini dalam 6 bulan ke depan diangkat jadi pimpinan, diangkat jadi komisaris, diangkat jadi penasehat, diangkat jadi ketua, ya ketua apapun itu. Orang-orang akan melihat dan menghargai prinsip yang kamu punya dan power yang ada di dalam dirimu. Kamu akan powerful ya, even kamu tidak dalam bentuk agresif lagi, tapi kamu tetap powerful. Karena High Priestess ini feminim paling powerful di deck tarot, nomor 2 setelah Magician, oke? Oke, kita akan membahas ini di video extended guys. Karena kamu mendapatkan video extended Aquarius, aku udah nggak sabar karena saya pengen bahas di sini. Tapi nanti ya. Oke, kita akan segera mulai lagi guys, atau lanjutkan ya, bukan mulai, lanjutkan. Kenapa sih ini distraction dengan apa ini kartunya Aquarius. Kita akan segera mulai untuk water sign ya. Untuk water karena air sign sudah berakhir. Water sign yang pertama adalah Cancerian. This is the Chariot guys, dan Cancer juga mendapatkan video extended. Mari kita lihat dulu apa ceritanya Cancer 1 minggu ke depan. Halo Cancer, Cancer, Cancer. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Ini dia pesan penting untuk kalian Cancer selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mari kita lihat. Jeder. Ada the Ten of Pentacles. Jeder. Ada the Seven of Swords. Saat ini dalam keadaan stabil, saat ini dalam keadaan happy, ada abundance guys, kelimpahan. That's the Ten of Pentacles, oke? Keluarga di sini bisa jadi ada suami, istri dan anak-anak. Mungkin kamu seorang suami atau kamu seorang istri dan situasinya baik-baik saja saat ini di dalam rumah tanggamu atau dalam keluarga besar ya guys. Antara kamu dengan mertua, antara kamu dengan orang tuamu itu hubungannya lagi baik-baik saja. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan ada masalah yang muncul aku lihat di keluarga ini atau di situasi yang stabil ini yang membuat pikiranmu menjadi tidak tenang guys, atau membuat suasana hatimu menjadi tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram. Oke. Dan kamu pick it up. Pick it up itu kayak gimana ya guys? Kamu meresponnya dengan antusias. Hal-hal negatif tadi kamu respon dengan antusias dan itu akan semakin membebanimu guys. Oke, yang misalnya muncul itu masalahnya A gitu, oke, atau let's say di level 3 masalahnya muncul. Tapi karena kamu merespon dengan antusias, sampai di kamu itu levelnya jadi 10. That's the Seven of Swords yang aku lihat di sini, oke. Kedamaian hati yang hilang atau situasi hati yang tidak tentram, tidak tenang. Dan guys, the Seven of Swords ini sering sekali dikaitkan dengan hal-hal manipulatif, ya, oke. Dan aku lihat ini responmu yang manipulatif terhadap permasalahan yang muncul. Dan apapun itu guys, bentuk respon manipulatif atau negatif tadi, itu akan membuat masalah hingga 6 bulan ke depan. Aku lihat ya. Jadi don't overwhelming guys, atau jangan meresponnya dengan lebay atau berlebihan, supaya nantinya 6 bulan ke depan situasi tidak semakin kacau untukmu. Itu yang terlihat di sini. Cancer ya. Take how it resonates guys dalam hal apapun. Ya, fokuslah kepada the Ten of Pentacles ini. Di dalam Ten of Pentacles sering sekali terjadi masalah guys. Siapa bilang Ten of Pentacles ini perfect? Tidak ada yang perfect di dunia ini, oke? Tidak ada yang sempurna. Jadi ya kalau misalnya ini hubungan keluarga suami istri begitu, pasti akan ada masalah. Begitu kamu lebay dalam menghadapi masalah itu, masalah semakin kacau. Itu yang terlihat, oke? Dan kekacauan itu akan membesar sampai 6 bulan ke depan. Tapi kalau kamu fokusnya ke the Ten of Pentacles, even ada masalah dan kamu bilang that's okay, problem or trouble is always there, oke? Tapi semuanya bisa kami tangani, semuanya bisa kami tanggulangi karena kami teamwork dalam sebuah keluarga, misalnya begitu, maka ini bisa diminimalisir. Ya, semua yang manipulatif, tricky atau hal-hal tidak menyenangkan, negatif thought, pemikiran negatif itu bisa terkendali guys. Oke, 1 minggu ini dan efeknya 6 bulan ke depan dia menyempit. Permasalahan ini akan jauh lebih terkendali. Oke. Oke, karena kalian mendapatkan video extended Cancerian. Oh, belum. Cancerian. Aku belum ngambil nasihat untuk kalian. Kartu nasihat dari universe untuk Cancerian, Ching. Oke. Ada perubahan guys yang sedang terjadi dan sikapilah dengan bijaksana begitu ya. Jangan terlalu lebay, jangan dibesar-besarkan. Perubahan yang terjadi ini aku lihat perlahan-lahan, tapi kayak lagi mengubah suai guys. Mengubah suai itu gimana ya? Kayak gempa tektonik tuh. Gempa tektonik itu kan gejek-gejek pelan-pelan gitu. Tapi dia berkepanjangan, geser sana, geser sini, kayak semuanya dirapat-rapatkan tuh susunan batu di dalam tanah sampai akhirnya stabil lagi, oke? Itulah yang terjadi di keluarga kalian atau yang sedang terjadi atau yang akan segera terjadi. Ya, family ini, the Ten of Pentacles ini atau di dalam dirimu secara umum begitu ya. Yang tujuannya adalah untuk membuat kamu itu kembali solid ya, merapatkan sisi-sisi kosong dan semua yang ada di dalam Ten of Pentacles ini siapapun orangnya gitu itu jadi bisa solid begini, oke? Jadi perubahan itu jangan ditanggapi dengan lebay, tapi kamu lebih fokusnya tuh bahwa ini untuk kebaikan bersama, ini untuk membuat situasi jadi solid ke depannya dan kamu bertahan di sini. Jangan bertahan di sisi negatifnya, tapi bertahan di sisi positifnya ya, supaya kedepannya ini tidak memusingkan kepalamu. Oke, karena banyak masalah aku lihat ke depannya. Semakin kamu lebay menghadapinya, semakin lebay masalah yang muncul, oke? Oke, Cancerian, kamu dapat video extended guys sebagai zodiak di elemen air. Cancerian ya, oke. Kita akan segera
lanjutkan untuk elemen air yang kedua atau water sign yang kedua ada Scorpio. Scorpio. This is the death kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini ada pesan penting untuk kalian Scorpio selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang di atas ada the Ten of Cups dan yang di bawah ada the Empress. The Ten of Cups ini family guys ya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan stabil, orang-orang di dalamnya merasa saling memiliki, ada sense of belonging, saling mencintai begitu ya. Tidak harus suami istri saja guys, tapi misalnya di kantor pun bisa jadi Ten of Cups ya, situasi pekerjaan seperti keluarga begitu ya. Orang-orang kantor itu bagaikan keluarga bagiku. Pernah bikin pernyataan seperti itu atau dengar yang seperti itu guys tau gak sih, kantor gue tuh kayak homey banget. Itu tuh the Ten of Cups ya, homey banget gitu. Bos gue kayak bokap gue sendiri. Oke. Teman-teman gue kayak siblings, kayak saudara-saudara gitu. Kita tuh udah open aja mengenai apa saja, masalah pribadi juga udah kita terbuka semua, udah saling tahu, sense of belongingnya kuat sekali. Kalau ada masalah yang lain bantu. Itu dia the Ten of Cups, kayak gitu situasinya. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan kamu dituntut untuk bisa mandiri karena Empress di sini yang terlihat. Oke. Empress ini simbol dari power tapi mandiri guys, mapan sendiri gitulah ya Empress ini. Dari yang banyak dukungan dan bantuan, kamu harus menyelesaikannya sendirian. Oke. Dukungan dan bantuan atau sense of belonging in family yang selama ini kamu dapatkan Scorpio ya, itu menjadi modal guys supaya kamu bisa menjadi Empress ini. Oke. Sudah saatnya kamu mandiri, kurang lebih begitu guys. Take how it resonate. Oke. Sudah saatnya kamu berusaha sendiri, jangan bergantung ke orang lain lagi. Oke. Atau kamu harus menyadari bahwa suatu saat orang-orang yang ada di sekelilingmu itu akan pergi meninggalkanmu, karena tidak ada jaminan orang akan tetap menemani kita selamanya guys, seumur hidup enggak ya. Orang akan datang dan pergi dari hidup kita, dan itulah tantanganmu selama 1 minggu ini Scorpio. Kamu akan sendirian tapi powerful. Once kamu tidak bisa menyadari powermu di kesendirianmu ini Scorpio, maka kamu tidak akan bisa maksimal dalam menjalani kehidupanmu. Jadi jangan lihat tentang perginya orang-orang dari hidupmu, tapi lihatlah di power atau kekuatan yang kamu punya setelah kamu sendiri. Oke, mudah-mudahan kalian paham Scorpio apa yang aku maksud. Karena aku lihat banyak Scorpio yang akan lebih menyesali keadaan, menangisi keadaan begitu ya, sedih dengan keadaan karena yang awalnya Ten of Cups and then Empress gitu, tanpa dia lihat atau dia sadari bahwa Empress ini adalah major arcana, ini yang terbaik diberikan universe untukmu, sehingga kamu lupa powermu, sibuk menyedih bersedih dengan perubahan yang besar terjadi di dalam hidupmu mungkin, oke, atau hilangnya orang-orang yang penting dari dalam hidupmu. Kamu sibuk memikirkan itu dan kamu lupa untuk memperhatikan atau mentreat ya dengan baik power yang diberikan kepadamu. Oke. Yang jelas guys, 1 minggu ke depan kalian akan powerful tapi sendirian. Oke, itu aja ya, dari teamwork menjadi independent work, bekerja sendiri. Oke. Kalau ini berkaitan dengan bisnis guys, kemungkinan besar kalian akan kehilangan rekan bisnis. Oke, tapi ingat, perginya rekan bisnis kalian itu bukan berarti bisnis kalian akan ambruk, hancur guys, no. Tapi kalian dikasih power untuk mengelola bisnis ini jauh lebih baik sendirian. Nah sekarang kamu tinggal pilih Scorpio. Kamu mau memikirkan kehancuran bisnismu atau mau bangkit, mengelola bisnismu, menyelamatkan bisnismu sendirian. Oke, dengan pemahaman bahwa semua yang ada di samping kita saat ini, baik orang, baik benda, apapun itu guys, itu bukan milik kita.
bisa diberikan ke kita kapan saja dan bisa diambil dari kita kapan saja. Once kamu mengetahui itu, kamu akan menyadari powermu. That's the Empress. Oke, Scorpio. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Ada the masculine, guys. I don't know kenapa ini muncul di sini, tapi aku melihat ini seperti emperor atau power juga ya. Eh, Bisa jadi ini laki-laki, penting untuk para laki-laki, Scorpio laki-laki. Ketika ada yang lepas dari dalam hidup kalian, guys, kemaskulinan kalian itu meningkat. Oke, dan kemudian kalian jadi lebih mandiri, lebih produktif, lebih bisa berjuang untuk diri kalian sendiri atau orang-orang yang membutuhkan bantuan kalian atau yang bergantung ke kalian. Kayak ada yang dipaksa untuk segera mandiri dan kamu akan bisa mandiri. Waktunya kamu mandiri. Terlepas apapun jenis kelamin kalian ya guys. Empress dan maskulin ini, even ini feminim dan maskulin terlihat di sini, tapi ini tentang power dan yang pasti sendiri. Lihat dia sendiri, tapi dia punya ini light di sini besar dan kemudian ada bulan juga dan kemudian kelihatan bodinya ini kekar gitu kayak power lah ya, tenaga yang dia punya, kekuasaan dan kekuatan. Jadi jangan fokus pada perubahan yang menyedihkan, tapi fokuslah pada power yang kamu dapatkan berikutnya ya. Satu minggu ini kamu akan memahami powermu, kamu akan memahami tujuanmu, kenapa kamu menjadi sendiri. Oke, Scorpio. Kita akan lanjutkan untuk water sign yang terakhir guys, ada Pisces. This is the moon, kartunya para Pisces. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Satu lagi, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Yang di atas ada the Ten of Wands dan kemudian yang di bawah ada the Ten of Cups. Ada yang di restore aku lihat di sini. Ini kebalikan dari Scorpio yang baru aku bikin readingannya guys. Pisces saat ini lagi pusing, banyak pikiran gitu, banyak masalah lah ya. The Ten of Wands ini banyak pikiran guys. Sebenarnya pikirannya itu tidak real karena yang dipikirkan itu mungkin hal-hal yang tidak real ya, ilusi. Bisa jadi tentang masa depan, bisa jadi tentang masa lalu, atau hal-hal yang tidak terjadi saat ini, itu yang dipikirin. Dan hati-hati guys dengan The Ten of Wands, karena biasanya Ten of Wands ini akan kena ke fisik ya. Beban di pikiran itu akan kena ke fisik, ada sakit fisik yang muncul. Itu yang terjadi dan dalam 7 hari ke depan aku rasa beban pikiran kalian itu akan berangsur-angsur hilang atau betul-betul hilang dengan cepat ya, karena ada Ten of Cups aku lihat di sini, dari yang galau menjadi happy, the Ten of Cups ya. Untuk kalian yang sedang mencari jawaban guys, aku kasih clue. Jawaban itu ada di keluarga, bantuan itu ada di keluarga. Ada masalah besar saat ini yang kamu alami Pisces, jawabannya ada di keluargamu. I don't know why guys. Kalian harus kembali ke keluarga kalian, bukan keluarga intimu. Kalau saat ini kamu adalah seorang suami misalnya atau seorang istri, bukan keluarga intimu. Artinya kamu tanya jawabanmu ke istrimu atau ke suamimu, bukan, tapi ke keluarga besarmu. Bisa jadi ke mertua kamu atau ke orang tuamu, ke saudara-saudara kandungmu ya, atau ke saudara iparmu. Ada the power of family yang akan membantumu melepaskan penatnya beban di pikiranmu. Oke, back to your family Pisces, itu yang terlihat di sini. Ten of Cups itu kartu keluarga. Bukan bukan kartu induk keluarga, bukan. Tapi kartu yang berkaitan dengan family, keluarga ya, where you belong. Oke, yang akan selalu menerima kamu dalam keadaan apapun. Seburuk-buruknya, sebaik-baiknya kamu, ketika kamu kembali ke keluargamu, kamu akan disambut dengan tangan terbuka. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Pisces. Express yourself through creativity katanya guys. Lebih ke arah ekspresif aku lihat ya. Kalian menyimpan sesuatu Pisces. Ada yang kalian simpan guys, ada yang kalian rahasiakan, sembunyikan, dan itu semakin hari akan semakin membebani. Di 7 hari ke depan ada kesempatan untuk beban itu menjadi lebih ringan atau hilang kalau kamu mau ekspresif, kamu mau menyatakan atau jujur ke keluarga tadi ya. Keluarga ini nggak bisa jadi juga guys, misalnya sahabatmu yang kamu anggap seperti keluarga begitu ya. Ada yang harus kamu sampaikan kepada orang yang
kamu percayai dan levelnya itu level keluarga. Oke, mudah-mudahan kalian paham apa yang aku maksud. Oke. Ekspresif dan lebih berani untuk mengutarakan apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini Pisces, itu akan membantumu untuk meringankan beban di dalam pikiranmu ya. Karena aku lihat beban pikiran ini kalau kamu tahan terus Pisces, ini akan meledak di dirimu. Meledaknya itu bukan bukan gitu guys, kayak meledak bom, bukan, tapi kena ke fisik ya, ke sakit fisik. Dan jangan sampai itu terjadi guys, karena obatnya ada di keluarga. Oke. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirlah guys readingan urgent message for the next 7 days minggu ini. Mudah-mudahan yang aku sampaikan itu bisa membantu kalian ya guys, sedikit banyak bisa membantu. Oke. Halo Virgo, kemudian halo Aries, kemudian halo Libra, dan halo Cancerian. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys, untuk menonton video extended mengenai pembahasan detail tentang urgent message kalian ini ya. Akan lebih banyak nasihat untuk kalian di video extended. Oke. Thank you very much guys. Sampai ketemu di urgent message reading berikutnya. Sehat selalu dan sukses selalu. Dadah.